semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai Kemitraan Uni Eropa dalam distribusi COVAX. Vaksin COVID-19 ini dimulai setelah virus corona diisolasi pada bulan Desember 2019 pada 11 Januari 2020. Rangkaian genetik yang dianalisis dipublikasikan memulai respons internasional untuk mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan vaksin COVID-19. Pengembangan vaksin ini dipercepat melalui kolaborasi antara industri farmasi multinasional dan pemerintah. Puluhan miliar dolar diinvestasikan untuk mengembangkan puluhan kandidat vaksin dan mempersiapkan program vaksinasi global. Sejak awal tahun 2020, pengembangan vaksin telah mengalami percepatan melalui kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam industri farmasi multinasional dan antar pemerintah pada bulan Juni 2020. Perusahaan, pemerintah, organisasi kesehatan global, dan kelompok penelitian universitas menginvestasikan puluhan miliar dolar untuk mengembangkan lusinan kandidat vaksin dan meluncurkan upaya global untuk mengimunisasi program vaksinasi siap pakai. lalu respon negara-negara di Eropa terhadap COVAX, inisiatif global untuk distribusi vaksin COVID-19 secara adil, bervariasi tergantung pada masing-masing negara. Sebagian besar negara Eropa telah berpartisipasi aktif dalam COVAX, baik sebagai penerima vaksin maupun penyumbang dana. Mereka mendukung tujuan COVAX untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap vaksin COVID-19 di seluruh dunia, termasuk bagi negara-negara yang berpenghasilan rendah maupun menengah. Lalu, beberapa negara Eropa juga telah mengambil inisiatif tambahan seperti mendonasikan dosis vaksin berlebih atau berpartisipasi dalam bekerja sama untuk meningkatkan produksi vaksin di seluruh dunia. Ini mencerminkan bahwa komitmen mereka terhadap solidaritas global dalam mengatasi pandemi ini melalui COVAX itu sendiri. Proses produksi COVAX itu sendiri tidak hanya mencakup langsung ke vaksin itu sendiri, tetapi melainkan dengan bagaimana terkait pengadaan dan distribusi vaksin tersebut. Nah, langkah-langkahnya ada 6, yaitu yang pertama pembentukan COVAX Facility. Hal ini didirikan oleh WHO, Gavi, CEPI, dan tujuannya untuk memastikan akses yang adil, merata, dan ke seluruh dunia. Nah, yang kedua ada penggalan dana. Penggalan dana ini berupa dari sektor-sektor negara keanggotaan, lembaga internasional, dan sektor dari penggalan dana swasta lainnya. Yang ketiga ada negosiasi dan produsen vaksin. Negosiasi ini seperti Pfizer, ada AstraZeneca, Moderna, Johnson, dan lain-lain. Terus juga ada alokasi vaksin. Alokasi vaksin itu berarti penyebaran di mana vaksin itu harus nyampe ke suatu negara itu sendiri. Terus juga distribusi dan logistik. Biasanya COVAX Facility ini bekerja sama dengan mitra logistik global UNICEF untuk mengatur distribusi dan vaksin ke negara penerima. Biasanya memiliki ada rute perencanaan pengiriman, terus ada penyimpanan vaksin dalam suhu tertentu, dan juga standar penanganan vaksin secara aman dan efisien. Karena vaksin itu sendiri juga memerlukan suhu ada yang sampai 70 derajat Celcius atau juga dengan sampai di bawah 20 derajat Celcius, tergantung dengan dosis tertentu dalam vaksin itu sendiri. Kemudian juga ada hambatan logistik dan infrastruktur. Nah, kalau hambatannya itu seperti ada penyimpanan yang memerlukan suhu rendah yang tadi sebelumnya. Terus yang kedua, distribusi di daerah terpencil dan terisolasi. Kalau untuk distribusi seperti itu harus merata, dan gimana alokasi tersebut itu kemana saja. Yang ketiga, pemantauan dan manajemen persediaan. Keempat, pelatihan dan tenaga kesehatan. Kelima, koordinasi antara pihak yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu perencanaan alat peralatan pelindungan diri atau APDB. Terima kasih. Serta fasilitas COVAX mempunyai akses terhadap portofolio vaksin COVID-19 ini terbesar dan paling beragam di dunia melalui perjanjian pembelian COVAX dan sumbangan dosis.
Terus beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, dan juga Prancis telah berpartisipasi dalam program ini. Mereka telah menerima dan mendistribusikan vaksin COVID-19 ini melalui mekanisme Vaccine Facility. Kemudian negara yang berpenghasilan tinggi dan menengah telah menyumbangkan dana mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam fasilitas ini. Dan berkat lebih dari 12 miliar dolar donor dari COVAX Facility IMC, 92 negara berpenghasilan rendah akan menerima dosis dan dukungan gratis. Dari sekitar 2 miliar dosis vaksin yang diberikan melalui fasilitas ini, hampir 90% disalurkan ke negara-negara yang berpenghasilan rendah. Serta fasilitas COVAX. Beberapa alasan mengapa distribusi vaksin COVAX tidak merata. Yang pertama, keterlambatan dalam pengajuan persetujuan peraturan. Contoh kasus yang terjadi adalah vaksin AstraZeneca yang awalnya disetujui oleh banyak negara Eropa dan AS. Namun, persetujuan di beberapa negara Afrika memerlukan waktu lebih lama. Banyak negara Afrika mengalami keterlambatan dalam mendapatkan persetujuan dari badan regulasi lokal mereka untuk vaksin AstraZeneca. Proses evaluasi dan persetujuan di beberapa negara berbeda dan memerlukan waktu tambahan. Keterlambatan ini menyebabkan vaksinasi di negara-negara Afrika tertunda meskipun vaksin tersedia, menghambat upaya untuk mengatasi pandemi secara efektif di kawasan tersebut. Yang kedua adalah ketergantungan pada negara donor. Yang contoh kasusnya adalah keterlambatan dukungan dari negara-negara kaya. Negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa seringkali mendapatkan akses vaksin lebih cepat karena mereka membeli langsung dari produsen. Ketergantungan negara-negara miskin pada bantuan dan pasokan dari COVAX yang tidak memiliki cukup vaksin karena negara-negara kaya mendapatkan pasokan lebih awal menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi. Negara-negara yang lebih miskin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan vaksin yang diperlukan. Yang ketiga adalah larangan atau perizinan ekspor. Yang contoh kasusnya pada awal 2021, India adalah salah satu produsen utama vaksin AstraZeneca dan vaksin COVID-19 lainnya. India mengirimkan vaksin ke berbagai negara melalui COVAX dan juga memenuhi kebutuhan domestik serta ekspor. Namun pada April 2021, India mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang sangat parah. Untuk memenuhi kebutuhan domestik, pemerintah India memutuskan untuk mengunggah ekspor vaksin, termasuk yang dijadwalkan untuk COVAX. Putusan ini bergantung pada menyebabkan penundaan signifikan dalam pengiriman vaksin ke negara-negara yang bergantung pada pasokan COVAX, terutama di Afrika dan Asia. Banyak negara yang bergantung pada vaksin dari India menghadapi kekurangan vaksin, memperlambat program vaksin mereka. Selain persoalan di atas, masih banyak contoh penyebab ketidakmerataan distribusi vaksin COVAX yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti termasuk masalah pasokan, logistik, pendanaan politik, dan koordinasi. Mengatasi masalah ini memerlukan upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki infrastruktur distribusi, dan meningkatkan dukungan finansial serta koordinasi internasional.